guru menjadi sosok yang dihormati? Pertanyaan ini mungkin terdengar sangat sederhana, namun sebuah kasus yang viral di media sosial membuat kita perlu kembali merenungkannya. Bayangkan, seorang guru yang telah mengajar dengan penuh kesabaran justru menerima perlakuan yang tidak pantas dari peserta didiknya sendiri. Nah, peristiwa tersebut tidak hanya mengundang perhatian masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai kondisi pendidikan karakter peserta di Indonesia pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Bestini dengan NIM 2526256 dan saya Sulistiawati dengan NIM 2526215. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Teddy Haryadi MPD. Pada video ini kami akan membahas isu pendidikan mengenai menurunnya etika dan rasa hormat peserta didik terhadap guru melalui analisis kasus viral yang terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah kasus yang menjadi refleksi dunia pendidikan. Pada tahun 2026, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan sejumlah siswa di Seman 1 Purwakarta mengacungkan jari tengah kepada seorang guru perempuan setelah proses pembelajaran berlangsung. Video tersebut kemudian menyebarluaskan di media sosial dan menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Meskipun pihak sekolah telah melakukan pembinaan dan para siswa menyampaikan permintaan maaf, kasus ini tetap menjadi refleksi penting bagi dunia pendidikan. Karena persoalan ini bukan hanya tentang tindakan beberapa siswa, melainkan tentang bagaimana karakter peserta didik dibentuk melalui pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa peristiwa seperti ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, masih terdapat berbagai kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk perilaku menyimpang dan juga pelanggaran norma sosial. Federasi Serikat Guru Indonesia atau PSGI juga mencatat masih adanya berbagai kasus kekerasan maupun pelanggaran etika di lingkungan sekolah. Selain itu, berbagai penelitian mengenai pendidikan karakter menunjukkan bahwa pembiasaan nilai sopan santun, tanggung jawab, dan penghormatan kepada guru berpengaruh besar terhadap pembentukan perilaku peserta didik. Sebaliknya, kurangnya pembinaan karakter dapat meningkatkan risiko munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan norma pendidikan. Perkembangan teknologi dan media sosial juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku peserta didik. Jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan juga pendidikan karakter yang baik, peserta didik dapat meniru perilaku yang kurang sesuai dengan nilai-nilai kesopanan, etika, dan juga penghormatan terhadap orang lain. Bagaimana landasan pendidikan memandang kasus ini? Untuk memahami kasus ini secara lebih mendalam, kita perlu melihatnya melalui perspektif landasan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Artinya, pendidikan tidak hanya membentuk peserta didik yang cerdas, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter dan berbudi pekerti. Perilaku tidak menghormati guru menunjukkan bahwa tujuan pendidikan dalam aspek karakter belum tentu tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya dapat diukur dari nilai akademik saja, tetapi juga dari bagaimana peserta didik menerapkan nilai moral, etika, dan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang psikologi pendidikan, perilaku peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, teman sebaya, dan juga media sosial. Albert Bandura melalui belajar sosial menjelaskan bahwa manusia belajar melalui proses mengamati dan juga meniru perilaku orang lain. Oleh karena itu, keteladanan menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Dalam perspektif sosiologis, sekolah merupakan lembaga sosial yang bertugas menanamkan norma dan nilai kepada peserta didik. Guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga teladan dalam kehidupan sosial. Ketika rasa hormat kepada guru mulai berkurang, maka proses pewarisan nilai sosial dalam pendidikan juga dapat terganggu.
Dalam perspektif pedagogis, hubungan yang baik antara guru dan juga peserta didik merupakan syarat penting terciptanya pembelajaran yang efektif. Sikap saling menghormati akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga kondusif bagi perkembangan peserta didik. Sebaliknya, apabila hubungan antara guru dan peserta didik tidak dilandasi rasa hormat, proses pembelajaran dapat terganggu dan tujuan pendidikan menjadi sulit tercapai secara maksimal. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Untuk mengatasi permasalahan ini, sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter melalui kegiatan pembiasaan positif dan program penguatan karakter peserta didik. Guru perlu menjadi teladan dalam sikap komunikasi dan perilaku sehari-hari. Selain itu juga, orang tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai sopan santun dan rasa hormat sejak dini. Selain itu, peserta didik perlu diberikan edukasi mengenai etika bermedia sosial serta pentingnya menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang berhasil tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter. Kasus di Purwakarta bukan hanya tentang tindakan beberapa siswa. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pendidikan karakter masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Melalui landasan filosofis, psikologis, pedagogis, dan juga sosiologis, kita dapat memahami bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Refleksi yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah bahwa pendidikan bukan sekedar proses penyampaian ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, pendidikan merupakan proses membentuk karakter dan kepribadian peserta didik agar mampu hidup bermasyarakat dengan lebih baik. Ketika rasa hormat kepada guru mulai memudar, maka kita perlu bertanya kembali, apakah tujuan pendidikan telah tercapai secara utuh? Kasus ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pembentukan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan juga masyarakat. Karena karakter yang baik tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui pembiasaan, keteladanan, dan pendidikan yang berkelanjutan. Sebagai calon pendidik, kita juga perlu menjadikan kasus ini sebagai bahan pembelajaran agar kelak mampu membangun hubungan yang positif dengan peserta didik serta menanamkan nilai-nilai karakter secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang kuat antara sekolah, keluarga, dan juga masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai sopan santun, tanggung jawab, serta penghormatan kepada guru sejak dini. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga pribadi yang berakhlak mulia, beretika, dan mampu menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga pribadi yang berakhlak mulia, beretika, dan mampu menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan juga masyarakat diharapkan lahir generasi yang cerdas, berakhlak, beretika, serta menghormati guru sebagai pahlawan pendidikan yang memiliki peran besar dalam membentuk masa depan bangsa. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.